ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan bersama-sama membaca doa. Nah, kali ini ibu yang akan berdoanya ya. Baik, berdoa dimulai. Amin. Nah, baik, coba sekarang anak-anakku sekalian perhatikan sisi kanan dan kirinya. Apakah semua yang hadir hari ini? Ada yang tidak? Siapa yang tidak hadir? Satu orang berarti ya. Baik, anak-anakku sekalian. Coba, di sini ibu ingin meminta kalian untuk mengamati kedua gambar di atas. Ada yang tahu gambar pertama dan gambar kedua ini menunjukkan kondisi apa? Dan yang pertama dulu. Gambar pertama apa? Nah, kalau gambar kedua? Betul sekali. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Di sini ada yang pernah bermain hujan? Berarti kurang lebih semuanya pernah ya? Nah, pertanyaannya, kira-kira kemana ya perginya air hujan setelah beberapa hari? Ada yang tahu? Betul sekali, air tersebut menyerap ke dalam tanah. Nah, selanjutnya ibu masih punya pertanyaan. Sebagai manusia, kita kan membutuhkan apa? Air dalam kehidupan kita. Pertanyaan ibu dengarkan baik-baik. Kira-kira apa alasan air hujan tetap turun padahal kita sudah menggunakan air secara terus-menerus? Ada yang tahu? Coba. Nah, betul sekali ya teman-teman tadi, bahwa karena air itu terus berputar atau nama lainnya adalah siklus air. Nah, berbicara tentang siklus air, di sini ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dapat gangguan pada siklus air? Ada yang tahu? Jadi bakteri kesulitan mendapat air bersih dan masih banyak lagi. Anak-anak sekalian, oleh karena itu memahami tentang bagaimana air terus berputar di bumi kita ini merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Gimana anak-anak sekalian? Setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, ibu berharap yang pertama kalian mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan siklus air secara tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air secara menurut. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan antara siklus air dengan ketersediaan air bagi kehidupan serta dampaknya terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir apa? Menyimpulkan pentingnya menjaga ketersediaan air melalui perilaku peduli lingkungan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu yakin anak-anakku sekalian ini mampu mencapai seluruh tujuan di atas apabila kalian belajar dengan bersungguh-sungguh dan saling bekerja sama satu sama lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar dengan cara yang sedikit berbeda dari cara belajar kita di pertemuan sebelumnya. Hari ini kalian tidak hanya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan, tetapi kalian akan menjadi seorang penemu. Nah, di sini kalian akan mengamati, berdiskusi, mencari informasi dan menemukan jawaban kalian sendiri terhadap suatu masalah. Oke, mana sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini? Sudah siap? Mari kita memulai misi petualangan kita hari ini untuk mengetahui bagaimana sih tahapan siklus air tersebut dan apa pentingnya siklus air bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan kembali gambar di atas. Kita berfokus ke gambar pertama. Gambar pertama ini apa? Genangan air setelah hujan. Kira-kira anak-anak sekalian, saat genangan air ini terus menumpuk, terus terjadi hujan tanpa adanya penyerapan peristiwa
saling memberikan waktu untuk setiap kelompok mengeksplor kerjanya. Kondensasi, pembentukan awan. Nah, kondensasi ini apa penjelasan?